Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Selamat datang teman pemilih di podcast KPU Kabupaten Musirawas yang bincang mengenai diskusi terkait kepemiluan yang inovatif dan juga informatif. Pada episode kali ini, kita KPU Kabupaten Musirawas berkolaborasi dengan Disdukcapil Kabupaten Musirawas untuk membahas tugas dan fungsi dari Disdukcapil dan juga peran dan fungsi dari Disdukcapil dalam mendukung program pemilu nantinya. Nah, bersama saya Syekhi Al-Qadrin Aruda selaku host pada episode kali ini, dan telah hadir bersama saya Pak Dodi selaku narasumber dari Disdukcapil Kabupaten Musirawas. Selamat siang Pak Dodi. Selamat siang. Baik, sebelum kita memulai sesi tanya jawab, Pak Dodi, Ya. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Siap. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri sahabat pemilih. Nama kami Dodi Hirdiawan, sudah bertugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musirawas yang sudah memulai tugas di bulan 2 2026. Jadi itu perkenalan di awal. Selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Dodi atas perkenalannya. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama Pak Dodi, mungkin bisa dijelaskan kepada teman pemilih terkait tugas dan fungsi dari Disdukcapil. Terima kasih. Langsung kami jawab dari maksud pertanyaan tadi, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musirawas adalah perpanjangan dari Bupati Musirawas. Dalam hal ini mendapat tugas dalam untuk administrasi pendudukan dan pencatatan sipil. Jadi jelas kita sama-sama ketahui banyak pelayanan publik yang ada di kantor kami. Boleh kami sebutkan? Boleh Pak. Nah, kami jelaskan, seluruh warga negara masyarakat di Kabupaten Musirawas kami inginkan sudah memiliki administrasi pendudukan, karena itu bentuk dari sadar hukum. Jadi banyak manfaat dan harus dipenuhi bagi masyarakat. Dalam hal ini terutama menyatakan bahwa masyarakat itu merupakan penduduk Musirawas. Kami contohkan, sejak awal mereka lahir akan diberi akte kelahiran. Begitu mereka warga kita 17 tahun, kita berikan KTP, kartu penduduk, kartu tanda penduduk. Jadi banyak sekali pelayanan di kantor kami. Jadi belum lagi yang kami urus pindah keluar, pindah masuk, itu merupakan tugas kami. Akte kematian juga kami melayani bagi masyarakat Musirawas yang mungkin sudah tutup usia. Dalam hal ini maka diwajibkan kepada perangkat desa ataupun keluarga yang terdekat melaporkan kepada kantor kami sehingga terbit akte kematian. Guna akte kematian, kebetulan boleh kami promosi di sini. Boleh Pak, boleh Pak. Bahwa pemerintah Kabupaten Musirawas sejak dipimpin oleh Ibu Haji Ratna Mahmud ada santunan kematian. Jadi bagi masyarakat yang meninggal yang ber-KTP Musirawas akan diberi santunan paling besar 3 juta rupiah. Wow. Jadi sangat rugi bagi masyarakat yang tidak mengurus akte kematian. Selama ini kalau akte kematian dianggap sudahlah orang tua kita, sahabat kita, kalau sudah mati kan nggak perlu lagi, nggak mungkin perpanjangan KTP. Tapi di Musirawas tinggi untuk mencatatkan kematian. Karena apa? Itu tadi diberi penghargaan lah bagi warga Musirawas dengan santunan kematian. Juga kartu identitas anak juga kami layani, dan juga kami mengelola database sistem informasi administrasi kependudukan yang langsung koneknya ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Itu yang kami layani. Wah, baik. Itu penjelasannya sangat kompleks dan udah jelas banget sih Pak. Itu tugas kami. Ya, terima kasih. Baik Pak. Nah,
Jadi bisa saya elaborasi terkait tugas dan juga fungsi dari Disdukcapil ini. Tadi secara umum terkait pelayanan administrasi kependudukan ya Pak ya. Mulai dari lahir sampai dia meninggal. Iya. Nah, baik. Kita tahu Pak bahwasanya KPU itu punya program atau fungsi dan tugas utamanya menyelenggarakan pemilu. Di mana pemilu ini kita melibatkan banyak orang Pak. Ya, betul. Nah, seberapa penting Pak data kependudukan yang dimiliki oleh Disdukcapil dalam penyelenggaraan pemilu? Terima kasih. Kami selalu ikut serta setiap pemuktahiran data kependudukan berkelanjutan ya. Yang kemarin mulai dari akhir 2025 semester 2 kita pernah rapat di sini. Selanjutnya lagi rapat kedua kami pernah diundang juga rapat semester 1 2026. Kami tahu tujuan dari KPU itu untuk update terus datanya. Bagaimana update-nya data itu? Kami satu hari di kantor itu, di kantor ya. Di kantor itu banyak pelayanan. Kantor kami penuh. Antrian panjang. Jadi semangat untuk memperbaiki data kependudukan di Musirawas sudah tinggi. Kami harapkan itu bersinggungan dengan data pemilih yang akan kita kelola di KPU. Jadi kami mensupport terus updating data. Kami juga punya program jemput bola dan gerak cetak di tempat. Jadi mobile, pelayanan mobile. Jadi tidak ada alasan masyarakat ke Musirawas, ke Muara Beliti jauh. Jadi kami buat sesi yang mana dari pemerintah desa akan mengusulkan ke kami melalui kecamatan, Pak bisa nggak minggu depan di kecamatan kami ada 10 desa minta layani. Nah, di situ bentuk kami dukung. Jadi data yang mungkin data ghost data lah ya, data hantu. Data hantu itu orang yang malas melaporkan kematian tadi, data hantu. Atau orang yang baru lahir menurut orang tuanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, di usia ke-5 tahun baru ngurus akte kelahiran karena untuk sekolah. Kepaksa. Jadi kami usahakan jemput bola. Jadi jemput bola di suatu kecamatan, di beberapa desa, sehingga data yang kita pakai, karena kami juga data penduduk ini kami pakai untuk membangun Musirawas. Membangun Musirawas, berapa jumlah penduduk, itu kami dasar untuk membangun. Jadi kalau datanya sudah tidak valid, maka banyak kerugian bagi pemerintah daerah, khususnya di Musirawas. Kami contoh, kalau datanya tidak kita update, dinas terkait, khususnya di dinas kesehatan bekerjasama dengan sosial, ada program BPJS ya, JKN ya, untuk melindungi kesehatan masyarakat. Betul Pak. Nah, kalau jumlah datanya lebih, sedangkan jumlah masyarakat kita dikit, berarti kita lebih banyak. Jadi kami diharuskan oleh pimpinan untuk memastikan data yang kita update itu tiap hari, tiap jam. Jadi tidak ada mubazir data itu. Seandainya kita berlangganan di pihak BPJS, penduduk aslinya 100, sedangkan kita malas data nggak usah lah nambah, penduduknya ternyata 90, berarti kita kelebihan 10. Jadi kami usahakan jemput bola, pelayanan di kantor, dan sekali lagi kami pastikan untuk pelayanan di Dukcapil itu sudah tidak ada biaya. Jadi sangat rugi masyarakat ke kantor, kan ada ngomong bayar mahal, ini. Ternyata begitu kita jalani, paling lama 1 jam 2 jam untuk cetak KTP, update KK, nambah anggota keluarga, itu tidak terlalu lama. Jadi ya 0 rupiah. Nah, itu yang kami tekankan seluruh dari perangkat desa maupun apalagi
tugas kami, kami tidak sampai tidak bersentuhan dengan masyarakat. Produknya kami kirim ke email. Jadi masyarakat bisa cetak mandiri. Tidak ada alasan kertas tidak ada di kantor. Jadi kita kasih ke email, kita tidak bersentuhan dengan masyarakat. Masyarakat mengusul di loket, selesai terima di email. KTP harus datang sendiri karena ada verifikasi air mata ya, mata dan sidik jari. Harus update KK cukup dengan usulan. Oke. Baik. Jadi itu teman pemilih, berarti data kependudukan ini sangat penting ya Pak, Iya. dimanfaatkan di penyelenggaraan pemilu nantinya. Ya, Karena juga pihak dari Disdukcapil selalu melakukan update data lewat program-programnya tadi, ya, dan juga kita punya program koordinasi ya Pak, Iya. PPDB tadi ya, yang diselenggarakan tiap triwulan. 1 semester kalau nggak salah ya. Oh, 1 semester ya Pak ya. Oke. Selain PPDB Pak, ada lagi nggak Pak bentuk kerjasama KPU dan Disdukcapil dalam mendukung penyelenggaraan pemilu nantinya Pak? Kalau kami biasanya menjelang pemilu, kami akan menyiapkan, pasti kami lembur karena update 17 tahun di saat hari H akan mencoblos itu sudah dilakukan. Jadi hari H misalnya tanggal 6 ya biasanya Iya, betul Pak. tanggal 6 itu kami ready untuk mencetak KTP agar masyarakat bisa memilih pada hari itu. Baik. Begitu teman pemilih, koordinasi ya dan juga sinergi antara KPU dan juga Disdukcapil. Pertanyaan terakhir Pak. Untuk pemilih pemula yang akan menjadi bagian penting dalam pemilu mendatang, menurut Bapak apa sih Pak pesan yang bisa Bapak sampaikan ke mereka agar mereka itu yang mau usia 17 tahun atau yang sudah 17 tahun dapat segera melakukan perekaman KTP dan juga nantinya siap Pak untuk sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu. Oke, pemilih pemula ini seksi Pak. Ini Mas ya, pasti dimanfaatkan baik untuk kampanye, baik dari pasangan calon, bagi kalau dia pilkada ataupun pilgub, ataupun pilpres, ataupun perseorangan bagi saat pemilihan legislatif. Karena pemilih pemula ini pertama kali, dan ada 2 tipe pemilih pemula. Ada yang acuh tak acuh, ada yang semangat. Karena semangat didorong, mungkin ada pendidikan politik dari partai, ada pendidikan politik dari sekolah, pendidikan politik dari Pemda dengan diskusi-diskusi sehingga mereka menunggu usia 17 akan ikut pemilu. Jadi jelas kami ke sekolah-sekolah juga ada Capil Ghost Campus. Jadi Capil Ghost Campus itu kami akan meminta data usia 17 di tanggal berapa kami akan perekaman KTP. Perekaman KTP sehingga anak-anak tidak perlu izin dengan meninggalkan pelajaran, tidak perlu jauh-jauh. Kan kita ini 14 kecamatan Mas. Ya, betul Pak. Geografis kita jauh-jauh, sedikit ya, jauh-jauh. Ini kalau dia meninggalkan daerahnya, kecamatannya, mungkin yang paling jauh Lakitan, satu lagi kecamatan BTS, itu memakan waktu 2 jam 3 jam, belum capeknya, belum mereka istirahatnya. Jadi kami yang Gus sekolah, jemput bola tadi ya, bola. Jadi bukan hanya di desa-desa, benar, pemilih pemula kami sasar juga. Terima kasih pertanyaan tadi. Kami harapkan pemilih pemula silakan gunakan hak pilihnya pada pemilu yang akan datang. Jangan terikut media sosial bahwa tidak ada gunanya ikut memilih, sebagai yang apatis, yang cuek, bahwa pemilu itu pesta demokrasi untuk menentukan pimpinan. Jadi kalau kita ikut menentukan, kita bangga bahwa partisipasi kita sudah jelas. Walaupun nanti siapa yang akan memimpin, itu adalah pelajaran politik. Politik itu kan dinamis. Jadi belum hari ini pilihan kita, mungkin esok. Jadi semangat untuk memilih pemula, jangan sampai ada gangguan ataupun ada yang mengancam, tak usah ikut milih. Nah itu tolong diberitahu kepada pemerintah daerah, biar kami akan memberikan pendidikan politiknya. Wah, itu teman-teman pemilih pemula
Jadi bagi teman-teman pemilih pemula yang udah mau usia 17 tahun atau yang udah 17 tahun, segera melakukan perekaman KTP elektronik ya Pak ya. Ya, siap. Karena sangat mudah, tadi udah dijelasin, Iya. bahkan kalau kalian males untuk datang ke Disdukcapil, kalian udah didatengin tuh Iya, ke sekolah ada kalian. promo sekolah. Jadi sangat mudah teman-teman pemilih pemula untuk melakukan perekaman KTP. Kami juga terakhir ini kami juga membuat proyek perubahan ya. Boleh, Pak. Perubahan yang mana menurut kami lahir dan meninggal itu merupakan penyumbang data. Jadi penyumbang data itu akan kami perbaiki lagi, karena di luar itu untuk membuat akte kematian, akte kelahiran itu momok besar bagi masyarakat. Tadi kami contohkan, sudahlah datanya hapus-hapuslah. Tapi kalau dia tidak melapor, datanya tetap nanti akan mengganggu data pemilih. Nah, untuk itu kami mencoba proyek perubahan ini. Proyek perubahan yang selama ini masyarakat dijemput bola. Jemput bola kan mungkin orangnya lagi ke lapangan, orangnya lagi bertani kan, lagi bekerja. Jadi sekarang kami membuat aplikasi namanya Gerak Cepat Berikan Akte Kematian dan Akte Kelahiran. Jadi kalau disingkat Gercep, gerak cepat, berikan akte kematian, akte kelahiran. Jadi gercep beramal. Boleh kita tayangkan sedikit, Mas ya? Baik. Baik Pak, sekian sesi tanya jawab kita tadi. Selanjutnya mungkin kita ke sesi selanjutnya. Dari Pak Dodi bisa sampaikan pesan untuk masyarakat, atau Pak Dodi punya program untuk masyarakat, dipersilakan Pak. Terima kasih, Mas. Kami juga sangat menghargai waktu yang disampaikan, bahwa kami mencoba membuat strategi implementasi gerak cepat berikan akte kematian dan akte kelahiran, yaitu dalam transformasi pelayanan akte kematian dan akte kelahiran pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Musirawas. Nah, di sini sudah menjadi tugas kami menyenangkan masyarakat dalam pelayanan. Jadi sukses kami itu kalau masyarakatnya senyum. Nah, kalau dia sudah senyum, sama seperti kita di platform belanja, beri bintang 5. Nah, pengen juga. Sini tujuannya adalah mengintegrasikan, Pak. Jadi program kami ini mengintegrasikan adanya Public Leader itu adalah kami, Kepala Dinas Kependudukan Capil. Juga kami akan meningkatkan SDM kami bagi organisasi, manfaatnya bagi masyarakat. Masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam menempuh jarak tempuh dari desa ke Beliti. Juga masyarakat bisa menyesuaikan waktu, mau pagi, siang, malam, mau di sawah, mau di rumah, mereka pasti ada handphone, mengakses link kami. Kami akan berikan barcode di setiap kelurahan desa. Nah, ini mengapa terjadi, karena ada 3 isu di Dukcapil itu Pak. Jarak tempuhnya karena manual, maka antriannya panjang. Juga database kependudukan lebih akurat kalau pakai aplikasi. Di sini kami sudah menganalisanya bagaimana kekuatan. Di sini ada memadukan kekuatan dan peluang. Juga ada memanfaatkan kekuatan dan ancaman. Jadi juga memanfaatkan gangguan dengan peluang juga. Jadi di sini sudah kami kaji bagaimana aplikasi ini akan kami terapkan. Di sini bagaimana inovasi ini akan disupport. Promotor kami adalah Bupati Musirawas, Sekretaris Daerah yang merupakan mentor kami di Dukcapil, karena kami penggerak programnya. Kami harapkan di sini kecamatan, desa, kelurahan akan mensupport kami, juga LSM dan media untuk mempublikasikan, termasuk sini. Kami terima kasih sudah diberikan waktu untuk mensosialisasikan podcast ini. Kan pasti kami yakin sangat bermanfaat di Musirawas, ditunggu-tunggu podcastnya KPU. Juga kami memanfaatkan perangkat daerah yang lainnya seperti DPRD, Bapeda. DPRD ini dalam anggaran, Bapeda ini perencanaan, PMD ini bagaimana mitra-mitra di desa, Dinas Pemberdayaan Desa. Diskominfo ini kami berterima kasih untuk
setting alat, setting aplikasi, bagaimana aplikasi itu berjalan, itu di bawah Diskominfo. Dinas Kesehatan ini kami butuh karena Dinas Kesehatan ini membawahi beberapa puskesmas seluruh di Cirawas. Yang lahir kan biasanya di Pusbidan, puskesmas. Nah, itu akan tercatat data untuk membuat surat dari kelahiran fasilitas kesehatan lah ya, puskesmas ini. Jadi Dinas Kesehatan yang punya puskesmas. Dinas Pendidikan juga kami libatkan untuk mensweeping anak-anak SD, anak-anak sekolah yang tidak punya akte. Di situ kalau ada yang masih belum punya akte, aktenya masih keterangan lahir, akan kita berikan link. Kami pandu bagaimana mereka upload syarat-syaratnya sehingga bisa terbit. Dinas Sosial ini kami akan bekerja sama untuk akte kematian. Karena tadi ada santunan kematian yang diberikan pemerintah daerah berupa uang 3 juta ataupun 1.500.000. Dasarnya akte kematian kami. Jadi kami akan bekerjasama penggunaan data dari kami. Itu yang kami sampaikan di sini. Semoga dengan di bulan Agustus kami akan launching ini. Tolong doa, Mas, doa bahwa kami sudah uji coba. Untuk uji coba sudah masuk, tapi kami bersosialisasi sudah di beberapa kecamatan. Nah, ini jangka menengahnya, jangka panjang, jangka pendeknya 2 bulan. Jangka pendek ini kami sudah mulai dari awal Juni sampai Agustus. Jadi selesai ini launching, baru ke perpanjangan 6 bulan dan 1 tahun untuk pemeliharaan data. Tahapan-tahapannya 3-6 bulan. Nah, ini tadi produk ini 3-in-1. Siapa ngurus akte kematian, dia akan dapat KTP update status. Update status itu karena hilang pasangan, dia menjadi cerai mati di statusnya ya, akte kelahiran, akte kematian. Terus mendapat update KK, menghilangkan nama almarhum atau almarhum. Jadi nama lainnya 3-in-1 produk yang akan dihasilkan. Price Rp0, jadi gratis. Melalui listnya itu dari kantor kami pindahkan pelayanannya ke desa. Jadi melalui jaringan tadi ya, dari aplikasi. Promosinya melalui bidan desa, perangkat desa juga bisa kami libatkan, serta pemakaman sebagai corong utama sosialisasi. Apakah aplikasi ini ada risiko? Sudah kami minimalisir bahwa masyarakat desa kita pasti adalah sinyalnya yang black spot. Jadi kalau black spot, bagaimana kami menggunakan aplikasi? Mudah. Kamu kumpulkan data, masyarakat silakan kumpulkan datanya di pemerintah desa ataupun di puskesmas. Setelah itu bisa tidak online, luring ya, luring, kumpulkan, cari sinyal terdekat, baru kirim. Nah, itu sebagai mitigasi kalau mereka ada black spot. Terus bagaimana data yang mereka kirim itu palsu? Kan susah nyari kelengkapan yang lainnya. Kami akan bekerjasama menolak segala bentuk editan. Kami akan pasti verifikasi. Jadi masyarakat tidak bisa mengirim data palsu. Jadi kami akan verifikasi maupun tolak lah, kami tolak. Itu yang kami sampaikan di sini, Mas. Jadi beberapa pengembangan ini sudah kami sampaikan bahwa terakhir kalinya kami akan melakukan launching ya. Launching berarti langsung ada pengguna masyarakat yang itu akan direncanakan oleh Bupati, Wakil Bupati ataupun Forkopimda yang akan hadir. Tolong doa, mungkin di Agustus lah kami launching ya. Siapa? Itu saja yang kami sampaikan. Semoga program kami bisa lancar dan masyarakat bisa senyum dengan pelayanan yang kami berikan. Sekian. Oke. Baik Pak Dodi, terima kasih banyak atas informasinya ya. Tadi kita udah sesi tanya jawab, terus juga dari Pak Dodi juga udah ada penjelasan mengenai aplikasi terbaru ya Pak. Ya. Gercep Beramal. Terima kasih atas informasinya dan Sama. ya semoga sukses Pak untuk aplikasinya. Ya. Baik teman pemilih, mungkin kita udah ada di akhir acara. Sebelum kita tutup, jangan lupa untuk ikuti sosial media KPU Kabupaten Musirawas. Linknya ada di bawah ini.
Dan juga jangan lupa untuk dicoba ya Pak, Ya. untuk menggunakan aplikasi Gercep Beramal. Linknya juga ada di sini nih, ditampilin. Terima kasih atas waktu dan informasinya Pak. Ya. Saya Syekh Al-Qadri selaku host dan tim pamit undur diri. Salam demokrasi.